Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Ya. Oke, kali ini kita akan coba bahas UTS Maret 2020. Ya. Oke. Nah, UTS Maret itu kemarin ada 4 soal, ya, 4 soal. Jadi yang soal pertama ini PDB Orde 1, soal kedua aplikasi dari PDB Orde 1, yang ketiga itu adalah PDB Orde 2, ya. Kemudian lalu yang keempat itu adalah aplikasi PDB Orde 2, ya, di rangkaian listrik. Oke, kita lihat yang nomor 1. Ya. Jadi saya punya PDB Orde 1, di mana Y aksen ditambah 2X plus 1 dibagi X dikalikan Y sama dengan eksponen negatif 2X dengan Y1-nya sama dengan E. Oke. Ya. Langkah pertama itu adalah menentukan faktor integrasi. Ya. Maka di sini saya punya Px-nya itu adalah 2X plus 1 dibagi X atau 2 ditambah 1 per X. Ya. Sedangkan Fx-nya itu adalah eksponen negatif 2X. Maka saya punya mu, faktor integrasinya itu adalah eksponen daripada integral Pt. Oh, harusnya ini Px ya, maaf. Yaitu Px dx. Jadi saya punya integralkan dari 2 tambah 1 per X dx hasilnya adalah 2X ditambah logaritma natural X. Ini bisa kita pisahkan menjadi eksponen 2X dikalikan eksponen logaritma natural X, ya. Hasilnya adalah X eksponen 2X. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan formula faktor integrasi, di mana mu dikalikan Y itu sama dengan integral mu dikalikan Fx dx. Nah, ya. Jadi saya punya ini. Oke, mu-nya diganti dengan X eksponen 2X, dan Fx-nya diganti dengan eksponen negatif 2X. Sehingga ini kalau kita integralkan hasilnya adalah setengah X kuadrat, ya, plus C. Sehingga saya punya solusi umumnya itu Y sama dengan setengah X eksponen negatif 2X ditambah C per X eksponen negatif 2X. Ya. Itu. Oke, selanjutnya adalah mencari solusi khususnya. Ya, saya punya tadi solusi umumnya adalah ini. Saya punya kondisinya ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan E. Berarti X-nya kita ganti dengan 1 dan Y-nya diganti dengan E. Maka saya dapatkan ini. Sehingga C-nya itu adalah eksponen pangkat 3 dikurangi setengah. Jadi saya punya solusi umumnya itu adalah Y sama dengan setengah X eksponen negatif 2X ditambah eksponen 3 dikurangi setengah dibagi X kalikan eksponen negatif 2X. Ya. Oke, soal kedua itu adalah aplikasi persamaan diferensial orde 1. Misalkan saya punya rangkaian RC seri dengan diketahui resistornya 2 ohm yang dihubungkan seri dengan kapasitor 0,5 farad, baterainya itu 8 cosinus 2T volt, ya. Jadi saya punya saat T sama dengan 0, saklar ditutup, maka muatannya juga 0, ya. Dengan kata lain, arusnya juga 0. Okay. Nah, informasi yang kita peroleh, R-nya itu 2 ohm, C-nya 0,5 farad, E-nya itu 8 cos 2T volt, ya. Maka persamaan diferensialnya saya punya formulanya adalah ini, R dikalikan Q aksen ditambah Q per C sama dengan E, ya, atau V di sini voltasenya. Jadi saya punya 2 Q aksen ditambah Q dibagi 0,5, ya, sama dengan 8 cos 2T. Ya. Dengan kata lain, ini hasilnya adalah 2Q, ya, yang di sini. Semua saya bagi dengan 2, maka saya punya Q aksen ditambah Q sama dengan 4 cos 2T. Oke, selanjutnya adalah menentukan faktor integrasinya. Ya. Nah, di sini saya punya Q itu kan artinya 1, ya. Nah, jadi saya punya
faktor PT-nya itu adalah 1, FT-nya itu adalah 4 cos 2T, maka faktor integrasinya itu adalah eksponen integral PT dt. Jadi eksponen integral 1 dt berarti eksponen T ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya gunakan formula faktor integrasi ya. Oke. Mu kalikan y sama dengan integral mu kalikan fx dx ya. Kalau di sini karena fungsinya dari t berarti ft dt ya. Nah, saya punya ini. Nah, hati-hati ini mengintegralkan eksponen t dikalikan 4 kosinus 2t dt. Ini ada t berarti ini perkalian. Karena perkalian maka Anda harus gunakan integral parsial ya. Nah, maka hasil integral parsial dari eksponen t 4 cos 2t dt itu adalah nih ya, 4/5 eksponen t 2 sin 2t ditambah cos 2t ditambahkan c ya hasil integralnya. Maka saya punya Q-nya ya, solusi umumnya adalah 8/5 sinus 2t ditambah 4/5 cosinus 2t ditambah c eksponen negatif t. Oke, selanjutnya adalah mencari solusi khususnya, yaitu kondisinya ketika t 0-nya maka Q-nya juga 0 ya. Jadi muatannya 0, saat waktunya 0, maka tinggal Anda ganti, maka Anda dapatkan 0 sama dengan 4/5 plus C, atau dengan kata lain C-nya adalah negatif 4/5 ya. Jadi saya punya solusi khususnya Q itu 8/5 sin 2t ditambah 4/5 cos 2t dikurangi 4/5 eksponen negatif t. Sedangkan I itu adalah turunan Q terhadap T ya. Maka kita dapatkan 16/5 cos 2t dikurangi 8/5 sinus 2t ditambah 4/5 eksponen negatif t ya. Oke, selanjutnya adalah soal ketiga. Tentukan solusi umum dan solusi khusus dari PD orde 2 berikut, di mana Y double aksen ditambah 10Y aksen ditambah 50Y sama dengan 0, dengan diketahui Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Oke ya. Nah, saya punya PD-nya seperti ini. Kita rubah ke bentuk persamaan karakteristiknya. Jadi R kuadrat tambah 10L tambah 50 sama dengan 0. Sehingga kita bisa hitung R-nya ya. Ini menggunakan rumus ABC, minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Anda masukkan nilainya seperti ini. Dihitung lagi, ini ada akar negatif, maka kita dapatkan bentukan imajiner. Sehingga hasilnya adalah negatif 5 plus minus 5i ya. Jadi saya punya akarnya kompleks, yaitu negatif 5 plus minus 5i. Sehingga solusi homogennya itu adalah eksponen negatif 5t dikalikan dengan C1 cos 5t ditambah C2 sinus 5t. Oke. Nah, selanjutnya adalah mencari solusinya, solusi khususnya ya. Jadi saya punya solusi homogennya adalah seperti ini. Dari informasi Y0 sama dengan 1, berarti T-nya diganti 0, sedangkan Y-nya adalah 1, berarti 1 sama dengan 1 dikalikan C1 plus 0, hasilnya adalah C1 sama 0. Informasi yang kedua itu Y aksen 0 sama dengan 0, maka kita cari dulu turunannya. Turunan dari yang ini, hasilnya adalah ini ya. Nah, sekarang kita masukkan T-nya diganti dengan 0, ya aksennya juga diganti dengan 0. Maka kita dapatkan ini. Tadi C1-nya adalah 1, maka kita bisa dapatkan C2-nya adalah 1 juga. Sehingga solusi khususnya itu adalah YH sama dengan eksponen negatif 5T dikalikan kosinus 5T plus sinus 5T. Oke, soal terakhir yaitu aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2. Tentukan muatan Q dan arus I dari rangkaian RLC ya, dengan R
ya ini rangkaian seri ya. R-nya adalah 25 ohm, L-nya 5 Henry, C-nya 0,05 farad, dengan E-nya voltasenya adalah 20 T kuadrat tambah 10 T dikurangi 10 volt. Anggaplah saat T-nya 0, arusnya juga 0, begitu pula dengan muatan kapasitornya, yaitu 0, ya, muatan listriknya. Informasinya, R-nya adalah 25 ohm, L-nya 5 Henry, C-nya 0,05 farad. Voltasenya adalah 20 T kuadrat ditambah 10 T kurangi 10. Maka saya punya persamaan diferensialnya, ya, gunakan formulanya L Q double aksen ditambah R Q aksen ditambah Q dibagi C sama dengan V. Masukkan nilainya. Nah, sekarang ya, yang tadinya Q dibagi 0,05 itu artinya adalah 20 Q. Semua saya bagi dengan 5 sehingga didapat Q double aksen tambah 5 Q aksen ditambah 4 Q sama dengan 4T kuadrat tambah 2T min 2. Ya, ini PD-nya. Jadi saya punya PD-nya ini. Nah, kita cari bentuk homogennya. Jadi yang belakangnya kita nolkan dulu, masukkan, tentukan persamaan karakteristiknya. Jadi saya punya R kuadrat tambah 5R plus 4 sama dengan 0. Faktorkan, didapatlah R plus 4 dikalikan dengan R plus 1 sama dengan 0. Ini berbeda. Yang pertama adalah R1 nya sama dengan negatif 4, R2 nya sama dengan negatif 1. Maka solusi homogennya itu adalah C1 eksponen negatif 4T ditambah C2 eksponen negatif T. Oke. Nah, perhatikan tadi RT-nya itu adalah 4T kuadrat tambah 2T kurangi 2. Sedangkan QH-nya ya, solusi homogennya C1 eksponen negatif 4T ditambah C2 eksponen negatif T. Ini kalau Anda lihat tidak ada kesamaan, artinya berbeda ya, tidak ada kembarnya. Karena berbeda, maka saya buat QP-nya itu adalah bentukan dari RT ya. Karena ini T pangkat 2. Oh, berarti kita mulai dari T pangkat 2. Jadi saya punya AT pangkat 2 tambah BT tambah C. Sekarang kita turunkan. Maka saya punya 2AT tambah B. Turunkan lagi, turunan keduanya adalah 2A. Masukkan ke formulanya ya. Ke formula bentukan tadi ya, yaitu Q double aksen tambah 5Q aksen tambah 4Q sama dengan 4T kuadrat tambah 2T min 2. Ya, Q double aksennya 2A, Q aksennya adalah 2AT plus B, dan Q-nya adalah AT kuadrat plus BT plus C. Oke, selanjutnya adalah kumpulkan berdasarkan T kuadrat, T, dan 1. Nah, ya, jadi saya punya seperti ini. Dari sini saya punya untuk yang T kuadrat 4A sama dengan 4, berarti A-nya 1. Lalu yang T saya punya 10A tambah 4B, ini harus sama dengan 2, maka B-nya adalah negatif 2. Lalu yang terakhir 2A plus 5B plus 4C, ini harus sama dengan negatif 2. Maka diperoleh C-nya adalah 3/2. Maka solusi non homogennya itu adalah T kuadrat min 2T plus 3/2 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi totalnya. Jadi solusi umum ya. Jadi solusi homogen dan solusi non homogennya digabungkan. Maka saya punya C1 eksponen 4T ditambah C2 eksponen negatif T ditambah T kuadrat kurangi 2T plus 3/2. Oke, selanjutnya adalah mencari solusi khususnya. Ya, tadi Q-nya adalah ini. Oke, dari informasi Q0 nya sama dengan 0, masukkan ketika 0. Maka saya punya 0 itu sama dengan C1 tambah C2 ditambah 3/2. Selanjutnya kita cari dapat informasi arus listriknya itu 0 saat T-nya 0, dia nilainya 0. Maka kita turunkan dulu ya, cari Q aksennya. Nah, ini Q aksennya. Jadi negatif 4 C1 eksponen negatif 4T dikurangi C2 eksponen negatif T plus 2T min 2. Masukkan nilainya, kita dapat 0 itu sama dengan negatif 4 C1 tambah C2
dikurangi C2 sama dengan dikurangi 2 ya. Oke. Maka kita dapatkan C1 nya adalah negatif 1/6 dan C2 nya adalah negatif 4/3. Jadi saya punya muatannya itu adalah negatif 1/6 eksponen negatif 4 T dikurangi 4/3 eksponen negatif T plus T kuadrat min 2T plus 3/2 ya. Lalu terakhir itu adalah menentukan arus listriknya ya. Nah, berarti kita cari turunannya itu adalah 2/3 eksponen negatif 4T ditambah 4/3 eksponen negatif T plus 2T min 2. Oke ya, sekian untuk pembahasan UTS bulan Maret 2020.